Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kelas IPS Ilmu Sosial untuk Hidup Bersosial. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasinya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang periodisasi masa praaksara berdasarkan perkembangan kehidupan. Selain periodisasi masa praaksara secara geologis dan arkeologis yang telah kita bahas pada video sebelumnya, para ahli juga membagi periodisasi masa praaksara berdasarkan perkembangan kehidupan. Periodisasi ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. 2. Masa bercocok tanam. Dan yang ketiga, masa perundagian. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan ini terbagi menjadi 2 tingkat, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Pada masa ini, manusia masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kehidupan mereka masih sangat tergantung pada alam. Kebutuhan hidup mereka dipenuhi dengan cara berburu hewan, menangkap ikan, mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, serta daun-daunan yang tersedia di alam tempat mereka tinggal. Apabila persediaan makanan tersebut mulai sedikit atau sudah habis, maka mereka akan berpindah ke tempat lain. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini, mereka hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga-keluarga kecil. Para laki-laki mempunyai peran atau tugas berburu hewan, dan perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuhan serta hewan-hewan kecil. Pada masa ini, peralatan yang manusia gunakan masih sederhana dan masih berbentuk kasar, yang terbuat dari batu, tulang, dan kayu. Benda-benda peninggalan pada masa ini yaitu kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam, alat serpi, serta alat dari tulang dan kayu. Selanjutnya, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa ini diperkirakan semasa dengan zaman Mesolitikum. Manusia pada zaman ini sudah mengenal cara bercocok tanam, sistem berladang dengan cara menebang hutan, membersihkan, dan menanaminya. Setelah dirasa kesuburan tanah ladang tersebut berkurang, maka mereka pindah ke tempat lain. Selain berladang, mereka juga memelihara dan mengembangbiakan hewan. Pada masa ini, manusia secara berkelompok mulai hidup menetap di dalam gua-gua yang letaknya cukup tinggi dan dekat dengan mata air. Selama mereka tinggal di dalam goa, mereka membuat lukisan di dinding goa dengan cara menggores pada dinding goa atau dengan memberi warna merah, hitam, dan putih yang berbentuk gambar tangan, hewan, atau bentuk lainnya. Lukisan dinding goa ini menandakan berkembangnya kepercayaan pada masa itu. Misalnya, lukisan cap tangan dengan warna merah mengandung arti kekuatan pelindung untuk mencegah roh jahat, dan cap tangan yang jarinya tidak lengkap sebagai tanda duka atas meninggalnya anggota kelompok. Peralatan yang terbuat dari batu pada zaman ini bentuknya sudah lebih halus daripada masa sebelumnya. Adapun peralatan atau benda peninggalan pada zaman ini yaitu kapak Sumatera dan alat tulang sampung. Selanjutnya, yang kedua, yaitu masa bercocok tanam. Masa ini diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum.
Pada masa ini, manusia mulai mampu mengelola alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka sudah mampu membuka hutan untuk dijadikan ladang dengan menanam berbagai jenis tanaman. Di samping itu, mereka juga mulai mampu mengembangbiakan hewan ternak. Pada masa ini, manusia hidup menetap di suatu tempat secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Perkampungan ini terdiri atas tempat tinggal sederhana yang didiami oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh kepala kampung. Kepala kampung biasanya merupakan orang yang paling tua dan berwibawa, disegani, dihormati, dan ditaati oleh penduduk kampung. Pada masa ini, berkembang pula tradisi pendirian bangunan-bangunan besar dari batu atau kita kenal dengan tradisi megalitikum. Tradisi ini didasari kepercayaan manusia pada zaman ini bahwa roh seseorang tidak lenyap pada saat meninggal dunia. Roh dianggap mempunyai kekuatan dan mereka percaya bahwa adanya hubungan antara yang hidup dan yang mati. Mereka menganggap adanya pengaruh kuat dari orang yang telah meninggal terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesuburan tanaman. Pada masa bercocok tanam, manusia semakin mahir membuat berbagai peralatan. Peralatan yang dihasilkan sudah halus. Adapun peralatan atau benda peninggalan pada zaman ini yaitu kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, serta perhiasan dari batu dan kulit kerang. Dan yang terakhir yaitu masa perundagian. Masa perundagian berasal dari kata undagi yang berarti seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keahlian, kepandaian, atau keterampilan jenis usaha tertentu. Zaman ini diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Pada masa ini, kegiatan yang mereka lakukan tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan hidup, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan. Mereka sudah mampu membuat peralatan dari perunggu untuk memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengaturan air mereka lakukan agar pertanian tidak sepenuhnya tergantung pada hujan. Hasil pertanian mereka simpan untuk musim kemarau dan untuk diperdagangkan ke daerah lain, di mana saat itu masyarakat sudah mampu melakukan perdagangan dengan sistem barter, yaitu menukar suatu benda dengan benda lain, seperti contohnya umbi-umbian ditukar dengan gerabah. Masyarakat pada zaman perundagian ini cukup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Masyarakat tersusun dalam kelompok yang beragam. Ada kelompok petani, kelompok pedagang, dan ada juga kelompok pengrajin atau tukang. Pada masa ini, kepercayaan masyarakat melanjutkan kepercayaan pada masa sebelumnya, yakni mempercayai bahwa roh orang yang meninggal atau arwah nenek moyang mempengaruhi perjalanan hidup manusia dan masyarakat. Mereka melakukan upacara untuk menghormati roh nenek moyang dan juga melakukan upacara untuk orang yang telah meninggal dunia. Adapun benda-benda peninggalan dari masa ini yaitu kapak perunggu, gelang, dan cincin perunggu, dan gerabah perunggu. Dari pembahasan ini dapat kita lihat bahwa manusia pada masa praaksara mengalami perkembangan dari masa ke masa. Mulai dari hidup berpindah-pindah, tinggal di dalam goa-goa, membentuk perkampungan sederhana, hingga membentuk masyarakat yang lebih besar dan teratur. Dilihat dari peralatan yang digunakan pun mengalami perkembangan, dari menggunakan batu kasar, kemudian diasah dan lebih halus, hingga akhirnya mampu membuat peralatan yang baik yang terbuat dari perunggu. Demikian juga sistem kepercayaannya. Pada awalnya manusia hanya sekedar melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup,
hingga pada akhirnya mereka menganggap ada kekuatan lain yang bersifat gaib yang mempengaruhi perjalanan hidup mereka. Baiklah, kuis pada video kali ini ada 2 soal. Soal yang pertama. Gambar pada dinding-dinding goa berupa gambar tangan, hewan, dan bentuk lainnya merupakan peninggalan kebudayaan dari masa A. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. B. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. C. Bercocok tanam. Atau D. Perundagian. Soal yang kedua. Kapak perunggu merupakan benda peninggalan dari masa A. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. B. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. C. Bercocok tanam. Atau D. Perundagian. Itulah soal kuis pada video kali ini. Dan jawabannya bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Demikianlah, jangan lupa untuk menonton video pembelajaran lainnya. Tentunya di channel YouTube Kelas IPS, Ilmu Sosial untuk Hidup Bersosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.